Halo, selamat datang kembali di Ide Experience Trader Channel. Kita masuk ke video part kedua ya untuk hari ini. Kita langsung aja ke saham yang pertama yaitu adalah SRTG. Nah, SRTG belum lanjut ya, sudah sempat tembus top boxnya atau resisten 2360-nya, tapi akhirnya ditutup lagi di bawahnya atau di harga 2340. Tapi ini masih boleh diperhatikan pergerakannya ya, bukan berarti nggak boleh masuk, boleh. Nah, harapannya dia bisa breakout lagi 2360-nya. Targetnya adalah untuk target pendeknya mungkin bisa di resisten 2460 dulu ya. Tapi kalau misalkan ternyata kuat, mudah-mudahan juga bisa ke 2480. Selanjutnya adalah SSIA. SSIA ini masih bertahan ya, walaupun hari ini naik terbatas 0,4%. Selama masih berada di atas support 406, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi pergerakannya. Tapi kita lihat aja, kalau misalkan dia koreksi, ya selama nggak closing di bawah 406 atau bahkan di 380 masih oke ya. Tapi harapannya dia bisa breakout 446-nya. Nah, kalau sudah breakout, targetnya adalah di 520. Selanjutnya adalah The Geek. The Geek 2 hari ini sudah ada volume yang cukup lumayan ya. Ini boleh diperhatikan kalau misalkan The Geek sudah berhasil closing di atas 127-nya. Untuk saat ini masih belum berhasil, jadi dipantau aja kalau sudah mulai closing di atas 127. Tapi kalau misalkan dia closing di bawah 124, lupakan saja, cari saham yang lain dulu. Selanjutnya adalah MPPA. MPPA hari ini sudah sempat breakout top box 129 nih ya, tapi sayangnya nggak bertahan, dia turun lagi closing di harga 126. Tapi ini boleh diperhatikan besok ya, kalau misalkan dia lanjut, hari ini volumenya mengalami kenaikan. Kalau dia lanjut dan bisa tembus lagi 129, ini masih ada resisten di harga sekitar 131 ya. Nah, ini kalau ditembus mudah-mudahan targetnya bisa closing di harga 141 atau minimal di bawahnya yaitu di 140-an. Selanjutnya adalah PEC. PEC kemarin sudah kita bahas ya, dia masih bertahan di atas 106. Hari ini sudah sempat menyentuh resisten 114-nya, tapi sayangnya nggak ditembus. Ini masih boleh dipantau pergerakannya beberapa hari ke depan ya, selama nggak tembus harga 104. Nah, kalau misalkan dia closing di 104, lebih baik cari saham yang lain aja ya. Kalau misalkan ternyata dia masih lanjut menguat lagi, atau bahkan bisa closing di atas 114, mudah-mudahan target 124-nya bisa tercapai. Dan juga nih bisa tutup gap-gap yang masih ada ya, 146, dan juga target tertingginya yaitu di harga 160 untuk saat ini. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah INTP. INTP juga mengalami penguatan hari ini 1,3% ya. Sayangnya belum berhasil bertahan di atas harga 11.275-nya. Ya, ini masih boleh dipantau untuk pergerakan besok kalau dia kembali menguat lagi atau berada di atas harga 11.275. Dan untuk targetnya sendiri ada di 11.700 ya untuk INTP. Mudah-mudahan juga bisa kena. Kalau misalkan ternyata bisa closing di atasnya, masih ada resisten juga di harga 11.850 dan target yang agak jauhnya adalah di 12.100. Selanjutnya adalah ITMG. ITMG juga koreksi hari ini 0,6% ya. Dia sayangnya nggak bertahan di atas 37.025. Nah, kalau misalkan dia turun lagi, kita lihat apakah penurunannya akan mantul di 36.575 atau enggak. Tapi kalau ternyata dia lanjut ya, kembali menguat, mudah-mudahan bisa closing di atas harga 37.525 ya harapannya, kalau bisa closing di atas harga tersebut minimal. Tapi kalau ternyata dia mampu bisa breakout dari top boxnya atau di harga 37.725 akan sangat bagus. Mudah-mudahan bisa menuju resisten berikutnya yaitu di 38.600
dan target berikutnya adalah di 39.625-nya. Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah Indi. Indi hari ini doji di 2.300 ya. Mudah-mudahan nggak merah ya besok ya. Kalau misalkan merah ya selama masih bertahan di atas 2.280 harusnya masih oke. Nah, ini harapannya untuk Indi bisa breakout top boxnya yang saat ini ada di 2.330. Nah, kalau misalkan tembus, targetnya adalah di 2.380 dan juga 2.420. Tapi kalau misalkan ditembus semuanya, mudah-mudahan bisa ke 2.570. Selanjutnya adalah Adro. Adro ditutup di harga 2.990 ya, sama dengan harga kemarin. Dia hari ini open gap up ya di 3.000. Tapi nggak apa-apa, ini masih boleh diperhatikan kalau Adro berhasil breakout lagi 3.040-nya. Targetnya masih sama ya, masih di 3.260 untuk next targetnya, resisten. Mudah-mudahan juga bisa ditembus. Selanjutnya adalah Doit. Doit hari ini juga koreksi lagi ya, koreksi lagi di 1,3% ya, sudah sempat menyentuh 298 juga yang sempat di breakoutnya sekarang jadi support. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi, paling enggak harapannya bisa closing atau close dan bertahan sampai dengan penutupan di atas harga 316-nya. Selanjutnya adalah Harum. Harum hari ini bagus ya, menguat 1,5%, berhasil menembus 1.645. Next targetnya adalah di 1.675 dan 1.690. Kalau bisa closing di atas 1.690 ini akan sangat bagus. Selanjutnya adalah Dewa. Dewa hari ini mantul ya. Ini harusnya buat video part 3 tapi nggak apa-apa, saya masukin aja. Nah, ini Dewa sudah boleh dipantau lagi beberapa hari ke depan selama nggak tembus ke 5 atau jatuh ke 50 ya. Kalau jatuh ke 50 ya udah lupakan aja. Hari ini dia di 52, memang sangat mengkhawatirkan kalau dia sudah di area ini. Saran saya tunggu di atas harga 53 ya, atau paling nggak di 54 kalau dia bertahan sampai dengan closing. Tapi di harga 54 pun ini terlihat ada resisten yang cukup kuat ya. Sudah beberapa kali mau coba belum berhasil. Nah, mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi, jadi dipantau aja untuk Dewa ya kalau misalkan dia sudah mulai bergerak lagi, atau minimal di harga 53 dan 54. Jadi dipantau. Kalau mau masuk juga jangan terlalu banyak, mengingat saham ini masih di bawah harga 55. Selanjutnya adalah PTBA. PTBA ini masih lanjut ya, menguat lagi 0,5%. Ini juga kalau dia berhasil menembus 3.910-nya, ini akan sangat menarik. Targetnya lumayan jauh ya, ada di harga 4.250. Next adalah Akra. Akra sudah sempat tembus lagi sebetulnya, tetapi tetap nggak bertahan di atas 1.410, tapi trennya masih terlihat bagus. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi ya. Harapannya masih sama, masih bisa closing di minimal di atas harga 1.430-nya. Nah, kalau misalkan sudah bertahan dan closing di atas harga tersebut, target berikutnya di 1.450, 1.480, dan 1.560. Next adalah Agi. Agi juga menguat lagi ya. Ini support Agi ada di harga 2080 ya. Ini belum sempat kena tapi dia sudah kembali menguat lagi 6,6%. Ini kalau misalkan ternyata Agi lanjut dan bisa closing di atas harga 2270, ini akan sangat bagus. Dan masih ada resisten juga atau top box di harga 2290-nya. Nah, mudah-mudahan bisa ditembus juga ya. Jadi dipantau aja. Kalau sudah bisa ditembus, next targetnya ada di 2.350-nya. Nah, kalau ternyata masih bisa tembus lagi, masih ada target berikutnya yang akan kita update lagi.
Selanjutnya adalah CEM. CEM hari ini doji ya di 154 menguat 1,3%. Nah, mudah-mudahan CEM bisa breakout 156-nya di perdagangan besok atau bahkan break 159-nya. Nah, kalau sudah bisa break, mudah-mudahan target 165 dan 173-nya juga bisa ditembus. Selanjutnya adalah ARNA. ARNA ini juga boleh dipantau pergerakannya kalau dia lanjut menguat lagi. Untuk ARNA sendiri masih ada resisten atau top box di harga 1050-nya ya. Nah, kalau misalkan dia berhasil tembus di atas harga 1050, targetnya adalah di 1070. Kalau tembus lagi masih ada resisten di 1080 untuk menuju ke target 1115-nya. Selanjutnya adalah IATA. IATA ini boleh diperhatikan besok kalau dia menguat lagi ya, tapi kalau misalkan ternyata dia besok merah, ya udah cari saham yang lain aja. Tapi kalau misalkan dia kembali menguat dan bisa melewati harga 93, ini boleh dipantau ya. Kalau dia lewat 93 boleh dipantau, targetnya adalah di 104 dulu untuk IATA. Jadi diperhatikan aja ya kalau IATA kembali bergerak lagi. Selanjutnya adalah GZCO. GZCO masih terjadi pelemahan ya, volumenya masih terus turun, tapi nggak apa-apa selama dia masih bertahan di atas 107. Nah, ini kalau misalkan ternyata besok dia lanjut menguat, mudah-mudahan ya targetnya adalah masih sama di 124, masih ada resisten di 129, dan kalau misalkan sudah tembus 124 masih ada resisten di 128 untuk menuju target 132 dan 137. Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah TAPG. TAPG hari ini juga menguat 3,05%. Target 685-nya sudah sempat ditembus. Hari ini sampai ke harga 690 ya. Ini TAPG kalau misalkan masih lanjut lagi, next targetnya adalah di harga 705 ya. Kalau misalkan masih lanjut lagi, mudah-mudahan bisa ditembus untuk TAPG ya. Yang sudah punya masih boleh hold, jangan lupa naikkan trailing stopnya. Selanjutnya adalah ASA. ASA masih koreksi ya, masih koreksi hari ini 1,9%. Kemarin sudah cukup bagus, tapi nggak apa-apa, dipantau aja kalau dia kembali breakout 105 dan 106 ya. Targetnya adalah di 119, tapi dia juga harus lewatin dulu resisten di 114-nya. Dan saham yang terakhir adalah MGRO. MGRO ternyata nggak balik arah ke bawah ya, justru malah menguat tipis 0,5% ya. Ini boleh diperhatikan lagi kalau MGRO menguat dan bisa closing di atas 875. Harapannya kemarin merah. Kalau merah kita tungguin lagi di bawah di 770. Tapi ternyata MGRO justru malah lewat 860-nya. Nah, ini mudah-mudahan indikasi baik ya kalau misalkan MGRO ini berhasil menembus 875. Targetnya adalah di 905 ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia merah ya, tunggu dulu. Sebaiknya tunggu dia breakout aja dulu di atas 875-nya. Nah, targetnya di 905 dan juga di di 920. Kita lihat aja, tapi kalau misalkan merah lagi ya kita tungguin lagi di 770. Oke, mungkin sampai MGRO dulu untuk video part 2. Masih ada video part 3 ya, untuk di part 3 lebih banyak saham-saham yang masih di area support ya. Kita lihat apakah pergerakannya akan kembali menguat lagi atau enggak. Oke, stay tune terus, jangan kemana-mana, jangan bosan-bosan dengar suara saya. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.